Sudah 2 minggu saya nggak upload video ya. Dan emang lagi ada kegiatan yang saya harus lakukan terlebih dahulu. Pas banget ketika saya lagi baca Tougen Anki JoJo Bizarre Adventure Crazy Diamond Demonic Heartbreak Chapter 3 ini dirilis 2 hari yang lalu. Tapi kalau konten ini udah up ya pasti udah lebih dari 2 hari deh. Seminggu kayaknya lebih. Teman-teman juga nanyain kan gimana kelanjutan dari petualangan Josuke dan juga Whole Horse. Nah teman-teman, saya juga mau nanya nih, apakah ada manga yang sedang kalian baca? Tadinya juga saya pengen bahas Spy X Family, tapi takut nanggung sih. Kalian rekomendasi di bawah ya. Yuk teman-teman, karena saya sudah penasaran dengan chapter 3, mari kita bahas bareng-bareng JoJo Bizarre Adventure Crazy Diamond Demonic Heartbreak. Chapter 3 ini sangat menarik sekali. Ada poin-poin yang bikin kita penasaran juga. Walaupun pada akhirnya diakhiri dengan cerita yang menggantung. Panel dibuka dengan latar tempat pos polisi Budogaoka, di mana disinilah ternyata tempat Boingo itu pergi. Padahal kemarin dicari-cari sama Whole Horse loh. Ia bertemu dengan Ryohei Higashikata, yaitu kakek dari Josuke. Kalau kalian ingat, ketika saya membahas chapter kedua, sempat keluar kata Jotaro yang akan muncul. Tapi ternyata yang muncul adalah kakeknya. Dan Crazy Diamond Demonic Heartbreak ini terjadi jauh sebelum Ryu atau Jotaro ini datang ke Morioh. Jadi saya minta maaf ya. Mohon maafkan saya. Boingo di sini berkata bahwa ia ada di sini itu karena sedang pergi bersama Whole Horse untuk menemukan seekor burung beo. Tapi tak sengaja ia itu menjatuhkan buku manga miliknya. Walaupun sebenarnya Boingo itu membuang mangganya karena perkiraan dari Todd agar bisa menemukan burung beo ini. Jadi ya mau gak mau gak ada pilihan lain. Ditambah dia juga gak mau ikut-ikutan sih sebenarnya. Ryohei itu sendiri bergegas langsung menuju stasiun di depan sebuah kantor karena ia mendapat sebuah laporan bahwa ada kecelakaan yang melibatkan seseorang yang berperawakan seperti cucunya, yaitu Josuke. Ia meninggalkan anggota polisi lainnya bersama Boingo. Saya juga baru mendapatkan sebuah detail di mana kenapa sih Ryohei ini, kakek dari Josuke, tidak pernah dipromosikan ke jabatan yang lebih tinggi lagi di kepolisian. Padahal ia itu sudah menangkap banyak sekali pembunuh berantai. Kenapa? Nah, ketika Ryoko atau anaknya ini bertemu dengan Joseph dan melahirkan Josuke, tentunya kepolisian ini tidak ingin menaikkan seseorang yang memiliki cucu yang tidak sah. Itu bisa mencoreng nama instansinya dari kepolisian. Ryoko masih penasaran akan peristiwa di balik kematian sepupunya, yaitu Kakyoin. Dan di sini Todd memberikan petunjuk bahwa Josuke lah jawabannya. Josuke perlahan mendekati Ryoko karena ia mendengar bahwa cewek ini berkata sesuatu tentang rambutnya. Dan itu membuat Josuke sedikit marah. Tapi Ryoko ini bilang bahwa rambut pompadour Josuke ini mirip dengan karakter yang berada di Blade Runner. Kalau kalian yang gak tahu, Blade Runner adalah film yang berada tahun 90-an. Dan karakternya ini merujuk kepada Rachel. Walaupun gak terlalu mirip, tapi seangkanya ada pompadour-pompadornya. Di tengah perbincangan mereka, Whole Horse ini pun datang. Ia memberitahu Josuke bahwa kekuatan yang ia gunakan itu bernama Stand. That thing is crazy strong. Itu yang Whole Horse katakan. Yang dimana crazy-nya itu mengacu kepada nama dari Stand Josuke, yaitu Crazy Diamond. Walaupun Josuke masih belum memanggil Stand-nya dengan sebutan nama, tapi itu mengacu ke situ. Setelah itu pun Whole Horse bertanya kepada Ryoko apakah ia melihat anak kecil yang membawa manga di sekitar sini. Ryoko pun kaget karena ia sadar betul dengan apa yang Whole Horse ini bicarakan. Mereka berdua sedang mencari Todd, manga yang dipegang oleh Ryoko. Ia pun memilih untuk tidak tahu apa-apa dan menyarankan mereka untuk ke pos polisi saja, karena disitulah biasanya barang hilang itu berada. Itulah tempat tujuan dari Whole Horse, Josuke dan juga Ryoko. Dan disitulah Josuke mulai panas dingin karena itu adalah tempat kerja kakeknya. Ia menyarankan untuk tidak ke sana, sedangkan Whole Horse langsung maju aja menuju pos, meninggalkan Josuke dan juga
Ryoko yang sedang bersembunyi. Ryoko pun dengan segera membuka buku manga itu. Dan benar saja, ternyata sudah ada ramalan yang masuk lagi. Kini Todd menyuruhnya untuk menampar Josuke. Itulah yang membuatnya bingung. Apa yang harus ia lakukan agar bisa menampar Josuke? Masa tiba-tiba ia menampar Josuke dengan tidak ada alasan? Tiba-tiba dengan kasar Josuke ini menarik Ryoko untuk sembunyi karena ia tidak mau kakeknya melihat mereka. Ditambah Josuke ini marah karena mengapa sih si Ryoko ini masih mengikutinya padahal masalahnya udah beres tadi. Disitulah Ryoko ini mencoba untuk basa-basi agar ia terus bisa mengikuti Josuke dan juga Whole Horse. Josuke pun mulai merasa agak tidak nyaman, apalagi dengan sifat Ryoko ini yang tiba-tiba nyebelin. Ia pun meledek gaya rambut bilik Ryoko dan bertanya, gaya siapa sih yang ia copy? Ryoko pun langsung menjawab Noriaki. Tetapi Josuke malah menyebutnya Norimaki dan keluarlah tamparan dari Ryoko. Ia kesal karena Josuke ini meledek sepupunya, sedangkan Josuke senang karena sikap dari Ryoko ini sudah nggak nyebelin. Ketika Josuke dan Ryoko ini sedang berduaan, Whole Horse akhirnya tiba di depan pintu dari pos Budogaoka. Dia pun terkejut karena melihat bapak-bapak yang ingin menubruknya itu ada di sini. Ngomong-ngomong, bapak ini namanya Inspektur Hiraoka ya. Nah, Whole Horse pun tidak mungkin untuk masuk ke dalam, soalnya nanti masalahnya akan panjang. Ia pun memutuskan untuk balik badan dan pergi. Tetapi ketika Whole Horse balik badan, disitulah ia melihat burung beo itu sedang mengeluarkan standnya. Ia pun mendengar suara. Ketika aku berbicara dan yang aku maksud adalah dirimu, Whole Horse. Tak lama, stand dari burung beo itu mengeluarkan roll tape dan memasukkannya ke dalam tubuh Whole Horse. Ketika itu terjadi, Whole Horse pun mendengar suara dari Dio terus-menerus. Dan perlahan tapi pasti, tubuh Whole Horse ini bergerak sendiri lalu mengeluarkan Emperor. Kemudian mengarahkan standnya tepat di belakang kepala Inspektur Hiraoka. Apakah Whole Horse akan membunuh Inspektur Hiraoka? Atau Whole Horse akan bisa melawan perintah dari kekuatan burung beo tersebut? Begitulah chapter 3 dari Crazy Diamond Demonic Heartbreak. Ngegantung kan? Sama seperti burung kita semua. Seenggaknya kita tahu bahwa kakeknya Josuke adalah relatif yang ia maksud. Dan kedua, Boingo ini emang sengaja untuk membuang Todd lalu ia kabur karena itu ramalan yang dibuat oleh standnya. Ketiga, Ryoko ini bisa beradaptasi dengan cepat menggunakan Todd. Dan apakah ia bisa melihat Crazy Diamond samar-samar atau ia emang memiliki stand? Dan terakhir, burung beo ini memang sengaja menargetkan Whole Horse? Atau emang gak sengaja lewat aja? Apakah kekuatannya bisa memanipulasi orang dengan suara lalu menggerakkannya? Kalau gitu rasanya agak familiar jika kita lihat kembali dengan Hierophant Green, di mana Kakyoin juga bisa mengontrol orang dengan standnya. Sangat menarik sekali, tapi sayang harus bersambung. Terima kasih teman-teman yang udah nonton video ini. Maaf saya lama banget bikin kontennya. Dan sekali lagi komen di bawah ya manga rekomendasi kalian. Pengen nambah koleksi juga soalnya. Saya Faris Ganesha pamit dulu. Maaf kalau perkataan saya ada yang kurang mengenakan. Juga terima kasih banyak bagi penonton yang selalu ada walaupun saya suka hilang. Adios.